Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Nuristika dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan kelas 2C ingin presentasi tentang pentingnya keterampilan membaca. Lanjut ke definisi. Definisi keterampilan membaca sendiri merupakan keterampilan yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa dalam kemahiran membaca. Sedangkan tujuan berbicara secara umum adalah karena adanya dorongan, keinginan untuk menyampaikan pikiran atau gagasan kepada orang lain atau yang sedang diajak berbicara. Sedangkan tujuan khusus ialah dorongan untuk memberi rasa semangat, mempengaruhi seseorang agar mengikuti atau menerima pendapat atau gagasannya. Menyampaikan suatu informasi ke lawan bicara, menyenangkan hati kepada orang lain, dan memberi kesempatan berbicara untuk berpikir dan menilai gagasannya. Lanjut ke jenis-jenis keterampilan membaca, ada bercerita, debat, diskusi, wawancara, pidato atau ceramah, dan percakapan. Di sini saya mau membicarakan tentang bercerita. Bercerita sendiri merupakan suatu cerita secara lisan, walaupun bahan cerita berwujud karangan tertulis. Lanjut, ada debat. Sepertinya istilah debat di kalangan masyarakat sungguh sangat dikenal karena terkadang ada ungkapan untuk seseorang yang senang berdebat, maka disebut juga dengan suka debat atau jago debat. Debat sebenarnya lebih mirip dengan dialog. Debat sendiri berarti kayak bertukar pikiran secara terbuka untuk membahas masalah yang masih merupakan pro dan kontra dengan memperhatikan aturan dan tata tertib tertentu. Lanjut ke diskusi. Diskusi diartikan sebagai pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai permasalahan. Lanjut, wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab dengan seseorang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapat mengenai suatu hal yang dimuat dalam surat kabar atau yang disiarkan melalui radio. Lanjut lagi, ada pidato dan ceramah. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Sedangkan ceramah merupakan suatu kegiatan berbicara di depan umum dalam situasi tertentu dan kepada pendengar tertentu. Lanjut ke percakapan adalah dialog antara dua orang atau lebih. Masuk ke teknik keterampilan membaca, itu ada teknik berbicara yang baik, teknik berbicara di depan umum, teknik berbicara profesional, dan teknik membuka dan menutup pembicaraan. Baik, saya akan menjelaskan tentang teknik berbicara yang baik. Berbicaralah yang ramah kepada orang lain, menggunakan perkataan atau artikulasi pun harus jelas agar tidak terjadi miscommunication. Perhatikan pula pemulihan kata. Meski bertujuan baik, jika salah berkata-kata, maka tujuan yang kita akan sampaikan dengan baik akan diterimanya salah. Kedua, ada teknik berbicara di depan umum. Berbicara di depan umum bukan suatu bakat.
Kemampuan ini bisa dilatih dengan kepercayaan diri dan dikuasai dengan bahan pembicaraan. Lanjut, ada teknik berbicara profesional. Seseorang yang profesional harus mengetahui teknik presentasi yang efektif. Terdapat 3 faktor yang perlu dinilai dalam berbicara profesional, yaitu faktor verbal 7% menyangkut pesan yang kita sampaikan. Kedua, faktor vokal 38% seperti intonasi, penekanan, dan resonansi suara. Ketiga, ada faktor visual 55% yakni penampilan kita. Dan yang terakhir adalah teknik membaca dan menutup pembicaraan. Dengan membuka pembicaraan, ada kalalah small talk atau seperti pengucapan selamat pagi, siang, atau malam. Dan untuk memancing perhatian pendengar, lemparkanlah joke ringan. Setelah itu baru ke topik utama. Akhiri pembicaraan dengan ilustrasi dan summary hasil pembicaraan di dalamnya. Jadi, jangan berbicara dari A sampai Z. Sebaiknya diringkas sehingga orang mudah mengerti dan tidak melupakan pesan atau intisari dari pembicara. Faktor penilaian keterampilan berbahasa. 1. Faktor kebebasan. Di faktor kebebasan ada 4, yaitu dengan ketepatan ucapan, penempatan tekanan, nada, sendi, dan durasi yang sesuai. Yang ketiga ada pilihan kata atau diksi. Yang keempat ada ketepatan sasaran pembicara. Lanjut, faktor non-kebebasan. 1. Ada sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. 2. Pandangan harus diarahkan kepada lawan berbicara. Ketiga, kesediaan menghargai pendapat. Lanjut ke kesimpulan dari presentasi saya tentang pentingnya keterampilan berbicara adalah sebagai alat komunikasi bahwa memiliki 4 fungsi berikut. Yang pertama ada fungsi informasi, fungsi ekspresi diri, fungsi adaptasi dan integrasi, dan yang terakhir fungsi kontrol sosial. Berbicara dan menyimak adalah keterampilan berbahasa yang dilakukan dengan 2 arah, baik secara langsung maupun dengan menggunakan media. Terima kasih dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.